Lembaga Bantuan Hukum LBH Sabta Keadilan Rabu 24 Januari 2024 mendatangi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi guna meminta kepastian hukum atas permasalahan Dwike Febiola, seorang eks-karyawan CV Berkat Sabar Sarolangun yang diduga melakukan tindak pidana ketenagakerjaan dengan membayar upah di bawah minimum dan tidak membayar upah kerja lembur selama pelapor bekerja di perusahaan batubara tersebut. Ibnu Holdun selaku Ketua LBH Sabta Keadilan mengatakan, kliennya telah mengadukan permasalahan ini sejak 1 tahun yang lalu. Namun hingga kini permasalahan tersebut juga belum tuntas dan tak ada kejelasan. Maka dari itu, ia selaku kuasa hukum bermaksud meminta keterangan langsung dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Pasalnya, pelapor dalam hal ini, CV Berkat Sabar, telah 2 kali dilakukan pemanggilan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Ketenagakerjaan, namun tak hadir. Maka dari itu, kata Ibnu Holdun, pihaknya meminta dilakukan upaya pemanggilan paksa. Harusnya, jika dipanggil 2 kali mangkir, meski belum ditetapkan sebagai tersangka, upaya yang dilakukan adalah pemanggilan paksa atas terlapor. Namun hingga hari ini belum dilakukan. Maka dari itu, pihaknya meminta klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja selaku pihak yang menangani permasalahan ini. Prosedur dalam KUHP itu yang kita gunakan. Dengan ketidakadaan batas waktu itu, ini yang menjadi pertanyaan, ya. Ini macam mana nih, ya kan? Apakah ini lambatnya, kita nilai lambatnya ini karena ada intimidasi atau ada apa? Nah, itu juga Pak Kadis perlu jelaskan apa dalam proses ini ada intimidasi atau gimana gitu, sehingga ini agak terkesan agak lambat gitu loh. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi menyampaikan jika permasalahan tersebut sudah ditangani sesuai prosedur kerja, sesuai dengan standar operasional prosedur, kasus yang ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan dengan upaya preventif, sesuai dengan kewenangan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemanggilan terhadap pengusaha dan Dwike pekerja, serta melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, pengawas ketenagakerjaan melakukan upaya preferensif non-justia berupa nota pemeriksaan 1. Dilanjutkan penetapan kekurangan upah kerja lembur dan kekurangan upah. Sesuai jangka waktu pada nota pemeriksaan, pengawasan ketenagakerjaan telah menerbitkan nota pemeriksaan kedua. Namun karena nota pemeriksaan kedua tidak dilakukan, maka pengawas ketenagakerjaan meneruskan kepada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS ketenagakerjaan guna dilakukan upaya referensif justitia atau penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya juga dijelaskan jika pihak PPNS Ketenagakerjaan telah melakukan upaya-upaya sesuai KUHP, yaitu mengumpulkan bukti dan keterangan dengan memanggil berbagai pihak diantaranya pelapor dan telah dilakukan pemeriksaan ahli hukum pidana dari Universitas Jambi serta Direktur CV Berkat Sabar dan 5 pekerja CV Berkat Sabar, tetapi belum memenuhi panggilan. Pada Agustus 2023, PPNS juga telah melakukan gelar perkara yang dilakukan di ruang gelar perkara di Polda Jambi yang dipimpin oleh Wadir Krimsus. Pada gelar tersebut diperoleh petunjuk-petunjuk agar kasus ini menjadi terang benderang, yaitu dengan meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan CV Berkat Sabar, serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari rekan kerja Dwike, serta dari pengusaha. PPNS telah melakukan pemanggilan kepada pengusaha dan rekan-rekan kerja Dwike, tetapi tidak ada yang memenuhi panggilan. Bahwa adanya dugaan tindak pidana, membayar di bawah upah minimum, dan tidak membayar upah kerja lembur atas nama PWB dan kawan-kawan. Nah, kita sudah melakukan upaya gelar perkara di Polda Jambi, dan pada waktu itu dipimpin langsung oleh Wadir Krimsus, dan bahwa kasus tersebut perlu dilakukan kelengkapan, yaitu berupa pemeriksaan terhadap para saksi yang rekan-rekan dari si PB. Kemudian berdasarkan rekomendasi pada saat gelar perkara tersebut, maka kita telah melakukan pemanggilan daripada saksi-saksi yang bekerja di CV Berkat Sabar. Tetapi sudah kita lakukan pemanggilan terhadap 5 orang saksi lainnya yang selain pelapor, mereka juga tidak menghadiri. Dan kita juga melakukan pemanggilan terhadap pimpinan perusahaan
CP Berkat Sabar, tetapi juga tidak mengundang hadir. Dengan memberanikan diri menetapkan bahwa tersangkanya itu Saudara Trubus, tetapi oleh Polda masih ditolak karena yang bersangkutan belum diperiksa, sehingga penetapan tersangka kita yang kita tetapkan belum memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh KUHP. Maka dapat saja dilakukan penetapan tersangka tapi atas nama perusahaan. Nah, inilah yang kendala-kendala kita. Yang bersangkutan tidak kooperatif. Entah apa alasannya, ya dia yang tahu kan kenapa dia berani tidak lakukan kooperatif. Tetapi kita terus berupaya bagaimana penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan ini sebagaimana harapan masyarakat saya bisa terpenuhi. Kasus ini terus diupayakan dilakukan penyelidikan karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Membayar upah di bawah upah minimum dan tidak membayar upah kerja lembur merupakan tindak pidana dan terdapat sanksi kurungan atau denda. Ditegaskan PPNS akan melakukan pemanggilan kembali kepada pengusaha dan saksi-saksi dan pada kesempatan ini ia meminta pihak pengusaha CV Berkat Sabar dan para saksi yang dipanggil untuk kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS. Menanggapi keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, Ibnu Holdun selaku kuasa hukum pelapor mengatakan jika hal ini merupakan jurisprudensi agar pengusaha-pengusaha tidak berani lagi membayar upah yang di bawah upah minimum Provinsi Jambi atau UMP yang telah ditetapkan. Kami ke sini adalah untuk mempertanya terkait kasus klien kami, PB, dengan perkara dugaan tindak pidana membayar upah di bawah UMP. Nah, laporan klien kami ini sudah berjalan kurang lebih setahun lebih ya. Laporan kami ke Disnaker, klien kami sudah diperiksa, kemudian saksi sudah diperiksa, kemudian adanya penetapan oleh pengawas ketenagakerjaan tentang kekurangan upah. Nah, ini yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa membayar upah di bawah UMP adalah tindak pidana, maka kami laporkan. Nah, laporan ini sudah berjalan. Sudah dilakukan penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan, sudah diperiksa semua pihak. Sesuai dengan penghitungan dari pengawas ketenagakerjaan, kekurangan upah klien kami kurang lebih 70 juta. Itu yang penyidikan di sini terkesan lamban. Bang, terhadap pernyataan dari Kadis Snaker tadi mungkin ada rasa kekecewaan Bang, dari pihak itu. Yang jelas kita datang ke sini untuk kepastian hukum. Kita sama-sama lihat tadi tidak memberikan artinya kepastian hukum ya, proses penyidikan ini. Kami belum tahu nih, makanya kami datangin penyidik PPNS Ketenagakerjaan supaya perkara ini biar ada kepastian hukum, ya, biar ada kepastian hukum tentang tindak pidana membayar upah di bawah ketentuan UMP. Nah, perkara ini sangat penting bagi kita ya, terutama di Provinsi Jambi, karena ini menjadi jurisprudensi. Kita berharap perkara ini menjadi jurisprudensi agar pengusaha-pengusaha lain ya tidak berani lagi membayar upah di bawah UMP. Nah, inilah proses penegakan hukum inilah yang kami sangat berharap.